Bentar ya, lagi proses untuk di live-kan di YouTube sebagai bukti bahwa kegiatan kita berjalan gitu ya. Karena negara ini kan putih bukti, bukan janji. Nah, oke. Bentar Pak, kalau bisa teman-temannya buka kameranya dulu, saya mau screenshot aja untuk bukti. Boleh, boleh. Silakan di ini kan dulu. Baik, ini kita udah ini Yuan sudah live. Silakan dimulai. Baik, sebelum kita mulai, saya minta ke teman-teman semuanya untuk hidupkan kameranya sebentar, karena takutnya nanti kayak kemarin lupa untuk di Maaf teman-teman screenshot. lagi pakai ini. Oh, lagi pakai masker. Maaf ya. Maaf. Iya, iya. Nggak apa, yang lain boleh di open kameranya. Mbak Ika, Mbak Riza, Mbak Sauzan, Mbak Adelia, Bapak Mas Fadlan, Bapak Dia. Makin cepat, kita makin cepat juga mulai ini. Ayo. Mbak Aini belum ya? Mas Fadlan ini kok hitam aja. Ya, dihidupkan kameranya dulu. Udah? Udah 3 orang lagi nggak hidup kameranya. Baik, 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, saya save dulu. Ini refleksi kita yang ketiga ya. Nanti kita jam 1 itu akan melaksanakan kegiatan kebinekaan yang ke-8. Udah 8 ternyata kebinekaan kita, Pak. Oke, alhamdulillah. Udah 8. Yang kebinekaan itu yang kemarin ya, yang kemarin itu siang, yang pernikahan. Nah, mungkin nanti teman-teman semua tinggal absen sama kerjakan tugas. Kalau misalnya nggak ikut join semalam, bisa ditonton lagi di sepadanya, udah saya masukkan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Yuan. Semuanya sehat. Baik, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan tetap jaga kesehatannya terus ya. Baik, kegiatan kita pada hari ini yaitu adalah kegiatan refleksi yang ketiga, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana pemaknaan kita pada bedah film Sang Pencerah. Nah, film Sang Pencerah ini kan menceritakan tentang bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membentuk dan membangun serta mengembangkan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Islam Muhammadiyah. Kemudian bagaimana perjuangan beliau, bagaimana ketika ia mendapat tentangan dari masyarakat, dan bagaimana toleransi dalam film tersebut. Nah, itu akan kita bahas pemaknaannya pada hari ini. Kemudian di sesi keduanya, yaitu kita akan membahas mengenai pemaknaan juga, refleksi mengenai kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kunjungan ke pusat latihan gajah di Minas kemarin. Mungkin teman-teman semuanya kemarin udah ikut Zoom meetingnya. Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi dan melakukan pemaknaan terhadap dua topik tersebut. Baik, sebelum kita memulai diskusi, saya akan menayangkan video yang pertama, yaitu sinopsis dari film Sang Pencerah. Itu yang akan kita bahas. Baik, saya akan share sebentar. Oke, perhatikan baik-baik filmnya gitu ya. Dan kemudian nanti kita akan diskusikan dulu apa makna yang penting yang kita ambil dari situ gitu ya. Dan setiap orang mencatat. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul
sang pencerah. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Pada tahun 1868 di desa Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Muhammad Darwis yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar dan masih keturunannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pada saat itu, Kauman merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusatnya. Tapi karena masih kental pengaruh ajaran dari Syekh Siti Jenar, jadinya syariat Islam yang dijalankan oleh warga malah mengarah kepada sesat, syirik, dan bid'ah. Hal itu juga gak lepas dari kurangnya pendidikan dan masih banyaknya orang miskin di masa penjajahan Belanda. Seiring bertambahnya usia, Darwis remaja yang udah belajar Al-Quran dan hadis mulai merasa kalau kegiatan tersebut adalah salah. Tapi justru dia dianggap keblinger sama ayahnya karena membedakan diri dari yang lain. Loh Pak Nih, sesajen kita kok hilang toh Pak Nih? Bukan dengan akal tok. Bisa keblinger kamu. Karena menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul, Pak. Hush, ngawur kamu. Pada usia 15 tahun, akhirnya Darwis memutuskan untuk pergi haji sekaligus belajar Islam di Mekah. Dan setelah menimba ilmu selama 5 tahun, Darwis pulang ke Yogyakarta dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Al-Islamuhum Smukalan Ahmad Dahlan. Tapi dia langsung mendapat tekanan dari Kiai Lurah Nur karena membawa majalah Al-Manar yang berisi tentang pembaruan Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan gak lama kemudian Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri sekaligus adik dari Kiai Lurah. Pada tahun 1896, Kiai Haji Abu Bakar wafat dan sebelum kematiannya, Abu Bakar berpesan kepada Ahmad Dahlan untuk meneruskan amanah keluarga, yaitu mensiarkan Islam dan mengurus Langgar Kidul. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dijadikan sebagai khotib di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Dan di hari pertama khotbah, Kiai Haji Ahmad Dahlan langsung membuat gebrakan dengan menyuruhkan pelaksanaan syariat Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta meninggalkan tradisi-tradisi kejawen yang selama ini udah melekat, tapi malah mendapat sambutan kurang baik dari jamaah yang gak suka dengan perubahan. Termasuk Sultan Hamengkubuwono, Kiai Penghulu Colil Kamaluddin, dan Kiai Lurah. Sesaji, tapi langsung kepada Allah. Badai persampian itu membutuhkan nasihat. Lalu kita diperlihatkan murid ngaji di Langgar Kidul mulai berkurang, apalagi mendengar Kiai menyenandungkan sholawat dengan biola. Lalu ketika seorang anak menanyakan apa itu agama, Kiai memainkan biolanya untuk menghasilkan nada-nada yang indah, dan mengatakan bahwa agama juga seperti musik, indah, tentram, damai, dan cerah. Tapi kalau nggak dipelajari dengan benar, hasilnya akan menjadi buruk dan membuat resah lingkungan. Sepertinya semua permasalahan tuh rasanya hilang, Ki. Agama itu seperti musik. Mengayomi, menyelimuti. Itulah agama. Tentram, damai, cerah. Dan selama Kiai mengajar, diam-diam Kiai Lurah memperhatikannya. Suatu hari Kiai lagi berada di daerah Bantul dan menyadari kalau masjid di sana arah kiblatnya nggak ke Ka'bah melainkan ke benua Afrika. Lalu karena penasaran, Kiai juga mengunjungi daerah lain dan ternyata masjid-masjid di sana juga kiblatnya salah, termasuk masjid besar. Masjidnya diarahkan ke timur laut. Nah ini disesuaikan dengan jalan ini. Oleh karena itu, Kiai mengumpulkan para sesepuh masjid besar untuk memusyawarahkan perbaikan arah kiblat. Tapi dia malah mendapat cercaan dari para Kiai sepuh yang gak percaya dengan teori Ahmad Dahlan. Bahkan ketika ditunjukkan peta dunia, mereka tetap menolaknya karena peta itu buatan non-muslim. Kiblat dari Al-Aqsa ke Al-Haram, beliau berputar 180 derajat. Itu bikinan orang kafir. Saya pernah melihatnya di kantor gubernur. Setelah itu, setiap kali sholat berjamaah di masjid besar, Kiai dan keempat muridnya selalu meמיringkan arah kiblatnya. Dan pada malam harinya, beberapa pemuda membuat garis arah kiblat yang benar di masjid besar. Hal itu pun membuat marah Kiai Penghulu yang menuduh keempat murid Ahmad Dahlan sebagai pelakunya.
Tapi ternyata keponakannya sendiri yang membetulkan arah kiblat karena percaya pada Ahmad Dahlan. Kowe? Dahlan iku manungso, iso wae salah. Kamu lakukan itu menurunkan derajat kedudukanku. Lalu ketika masuk bulan Ramadan 1890, semakin banyak jemaah yang memilih beribadah di Langgar Kidul yang arah kiblatnya udah diperbaiki. Akibatnya Kiai Pungulu menjadi marah karena jamaah masjid besar menurun dan mengirimkan surat yang berisi perintah untuk menutup Langgar Kidul, tapi langsung ditolak oleh Kiai Ahmad Dahlan. Saya tidak bisa menutup langgar saya. Mendapat penolakan, Kiai Pungulu langsung mengarahkan warga desa dengan dalil harga diri Masjid Agung untuk merobohkan Langgar Kidul secara paksa dan mencap Ahmad Dahlan sebagai kiai kafir. Tapi upaya warga desa mendapat perlawanan dari murid-murid Ahmad Dahlan yang lagi mengaji, walaupun pada akhirnya Langgar Kidul ambruk juga. Dan di saat yang sama Kiai lagi pergi ke rumah mertuanya untuk berbagi pikiran. Sampai pas pulang dia begitu sedih karena Langgar Kidul sudah roboh. Besoknya Ahmad Dahlan berniat pindah ke kota lain tapi dicegah oleh kakaknya yang berjanji akan membangun kembali Langgar Kidul karena masih banyak warga yang mendukungnya dan butuh kepemimpinannya. Akhirnya Kiai pun luluh dan dengan bantuan dana dari keluarganya, Langgar Kidul bisa berdiri lagi. Lalu pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji untuk kedua kalinya dan menetap selama 2 tahun. Dan pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas pembentukan organisasi Budi Utomo untuk melawan Belanda. Hal itu sampai ke telinga Kiai dan saat organisasi yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah terbentuk, Kiai pun mengunjungi Wahidin untuk ikut bergabung di dalamnya. Tapi semenjak sibuk ngurusin Budi Utomo, Kiai menjadi jarang mengajar di Langgar. Dan akibatnya banyak anak-anak yang bolos ngaji karena nggak mau diajar oleh Suja, muridnya Kiai. Ngajian sore ini biar Suja yang ngajar. Sampaikan ya. Nggih. Kiai ora teko. Suja, kamu yang ngajar. Ini ndi? Ora rawuh, aku yang ngajar. Balik. Kesibukan Kiai itu menjadi pengajar agama Islam di sekolah elit yang berisi anak-anak dari kerabat keraton dan pejabat-pejabat Belanda. Padahal sebelumnya nggak ada mata pelajaran agama Islam, tapi karena gaya mengajar Kiai yang santai, anak-anak muridnya jadi pada senang sama Kiai. Namun sayangnya sepak terjangnya itu mendapat penolakan dari keluarganya, dan oleh warga Kauman dia kembali dicap sebagai Kiai kafir. Lama-kelamaan Kiai pun menjadi bimbang dengan pilihannya ini, tapi untungnya dia memiliki seorang istri soleha yang selalu menguatkannya. Ada banyak pemuda di Kauman. Tapi Muhammad Darwis tidak seperti pemuda kebanyakan. Jadi tidak tahu apakah yang aku lakukan itu benar. Apa yang tidak dilihat dan didengar oleh banyak pemuda. Kalau kita tahu, kita nggak akan pernah belajar. Astagfirullahaladzim. Setelah mendapat pencerahan, Kiai memutuskan untuk membuat madrasah di rumahnya dengan dibantu oleh murid-muridnya. Tapi karena di zaman itu penggunaan bangku dan meja masih identik dengan sekolah non-muslim, murid-muridnya pun ngerjainnya sambil ngedumel, mengira hal itu akan menjadikan mereka sebagai kafir. Dan untuk mengisi madrasah itu, Kiai dan murid-muridnya mencari anak-anak di desa Kauman dan sekitarnya yang nggak bersekolah. Tapi lagi-lagi tindakannya dicibir oleh para sesepuh masjid besar. Untungnya Kiai nggak ambil pusing dan terus yakin dengan niatnya untuk mengajar anak-anak yang nggak mampu sambil tetap mengajar di sekolah elit. Habis makan kita belajar. Adalah badan kita pada saat mau bertemu. Kip, ayam, ayo semangat. Bung, pohon. Tidak punya uang untuk selamatan. Saya harus bagaimana, Kiai? Setelahnya semakin banyak warga yang mendukungnya dan banyak dari mereka yang berkonsultasi kepada Kiai karena kekurangan uang untuk mengadakan selamatan. Dan oleh Kiai dianjurkan untuk meniadakan tradisi selamatan tersebut. Ngadain yasinan itu loh. Apalagi saya itu nggak punya uang untuk buat apem dan nasi kuning. Cukup doa yang khusyuk, insya Allah diterima. Dan kita diperlihatkan Kiai Magelang datang ke madrasah dan menegur Ahmad Dahlan sebagai orang kafir.
karena menggunakan peralatan mengajar buatan orang non-muslim. Tapi dijawab dengan santai sama Ahmad Dahlan dengan menyebut kalau kereta yang dia tumpangi Kiai Magelang ke Yogyakarta bukannya buatan orang non-muslim juga. Kereta api, perlengkapan yang dibuat oleh orang kafir. Dengan kata lain, orang Islam gak bisa dicap kafir hanya karena menggunakan barang buatan orang non-muslim. Singkat cerita, akibat nasihat yang diberikan Kiai kepada warga untuk menghilangkan kebiasaan pengajian yasinan dan tahlilan untuk orang yang sudah meninggal, serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis, dia pun disidang lagi oleh para sesepuh masjid besar. Tapi dengan berbekal dalil dari Al-Quran dan hadis, Ahmad Dahlan bisa melewatinya. Setelah itu, para murid-murid setianya semakin yakin dengan bimbingan Kiai selama ini. Walaupun ajarannya saat itu dianggap asing, tapi mereka tetap percaya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya Islam hadir dalam keadaan terasing. Dan dengan semakin luasnya kegiatan sosial mereka yang dibarengi tanggapan positif dari masyarakat, Kiai pun berniat untuk membentuk sebuah organisasi. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan. Akhirnya dengan dibantu pengurus Budi Utomo dan kelima muridnya, Ahmad Dahlan bisa merumuskan pendirian Muhammadiyah yang memiliki arti pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tujuan utamanya untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Proposal pendirian Muhammadiyah disambut dengan positif oleh Sri Sultan dengan catatan ajarannya jangan sampai membuat perselisihan di tengah masyarakat. Muga-muga perkumpulanmu iku pancen migunani kanggo umat. Sedangkan tanggapan berbeda datang dari Kiai penghulu dan para sesepuh masjid besar yang takut kedudukan mereka sebagai pemimpin Islam di Keraton Yogyakarta akan digeser oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan menolak proposalnya. Saya tidak mengabulkan permohonan Kiai Dahlan. Dan setelah itu, kerusuhan kembali terjadi di Desa Koman yang didalangi oleh Kiai penghulu dalam menghalangi berdirinya Muhammadiyah. Sampai-sampai para pengikut Kiai diteror oleh warga desa dan keluarga mereka sendiri. Ampun, Mak. Ampun, Mak. Assalamualaikum. Tidak sepatutnya kita saling membenci hanya karena mempertahankan pemikiran kita sendiri. Lalu kita diperlihatkan Kiai Lurah berusaha untuk meyakinkan Ahmad Dahlan agar memikirkan lagi rencana itu demi keutuhan keluarga mereka dan tidak terulangnya lagi tragedi sebelumnya. Tapi bagi Ahmad Dahlan bukan dialah yang berusaha mengorbankan keluarga. Malahan dia selalu menghormati perbedaan pendapat dengan orang lain dan gak pernah mempermasalahkannya. Melihat tekad kuat Ahmad Dahlan, Kiai Lurah pun berharap semoga apa yang dilakukan adik iparnya itu adalah hal yang benar dan memberitahu kalau dia gak pernah membenci Ahmad Dahlan. Kemudian saat Kiai Haji Ahmad Dahlan lagi ngajar ngaji, seorang bapak datang menjemput anaknya dengan marah-marah karena gak suka anaknya diajar ngaji oleh Kiai. Padahal anak itu maunya ngaji di situ. Pertikaian itu sampai juga di telinga Sri Sultan yang langsung memerintahkan ajudannya untuk menemui Kiai penghulu. Dan setelah dijelaskan bahwa proposal organisasi Muhammadiyah bukanlah untuk menjadi pemimpin Islam di Keraton Yogyakarta, apalagi merebut kedudukan Kiai penghulu. Barulah Kiai penghulu tersadar akan kekeliruannya selama ini dan sangat menyesalinya. Setelah menyadari kesalahannya, dengan berjiwa besar Kiai penghulu mendatangi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk berdamai dan saling bergandengan tangan menjaga kewibawaan agama Islam sesuai keyakinan mereka masing-masing, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya pada tanggal 12 November 1912, organisasi Muhammadiyah resmi berdiri di Kauman, Yogyakarta untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara melalui pelaksanaan syariat Islam yang sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Aku tetapkan sebagai hari lahir Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Dan berkat jasa-jasanya selama hidupnya, pemerintah Republik Indonesia mengangkat Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1961. Dan hingga kini, semangat pembangunan yang beliau tanamkan di dalam organisasi Muhammadiyah masih jelas terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Kita memang berbeda, tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama, tapi bukan yang paling sempurna. Aku bisa sempurna karena kamu.
tomat. Gimana menurut kalian tentang film ini bro bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Nah itu tadi cuplikan sedikit mengenai bagaimana gambaran filmnya. Kemudian video kedua yang langsung saya tayangkan yaitu video peliputan kita di... dulu, Iwan. Ini dulu Pak. Nah, kita diskusi atau nonton dulu yang ini, biar lebih hangat-hangat. Diskusi aja dulu ya. Baik Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua, teman-teman mahasiswa yang ikut pada program Modul Nusantara ini. Seperti yang sudah ditontonkan tadi oleh NC Iwan, kita udah nonton nih sinopsis ya secara umum, karena durasi filmnya kan panjang ya, tapi saya cari untuk ringkaskan untuk kita saling paham gitu ya, bagaimana memaknai perjuangan dari seorang Darwis kecil gitu ya, Darwis kecil yang menjadi pahlawan nasional ya, pahlawan nasional. Dan inilah yang perlu kita pelajari tentang kisah perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kita tadi udah tahu semua, artinya saya menyoroti dari segi perjuangan dari Darwis kecil gitu ya, yang lahir pada tahun 1868 ya, 1868, dan kemudian lahir dari seorang anak kiai ya. Itu dijelaskan tadi adalah tata keturunannya itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dari Sunan Gresik. Nah, artinya dari segi keturunan memang adalah orang-orang yang memang berjuang untuk ini ya, ajaran agama Islam pada waktu itu. Nah, titik poinnya dari saya di sini adalah perjuangannya itu yang perlu kita kita soroti gitu ya, di saat dia melakukan sebuah proses di lingkungan ya, lahir pada lingkungan yang dimana lingkungannya itu menurut dia pada waktu itu si Darwis kecil ini memandang kok beda ya nilai-nilai yang terkandung di masyarakat dengan nilai-nilai yang diterapkan oleh bapaknya tadi ya, karena kan dia berasal dari aliran keturunan dari Sunan Gresik gitu ya. Nah, apa yang fenomena yang dia lihat secara psikologis, saya itu melihat dia pintar gitu ya. Dia pintar, dia bisa menganalisa lingkungan dan memahami lingkungan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai mungkin dari segi pikirannya, mungkin apa yang di ilmu yang diyakininya gitu ya. Dan kemudian dia melihat fenomena masyarakat di mana ajaran Siti Jenar itu kan meluas gitu ya. Sampai ini sekarang ya Mbak Agnia sama Mbak Fatiaya itu tradisi kejawen gitu, itu masih ada di Jawa gitu. Pas saya kuliah di Jawa kemarin itu di Universitas Gadjah Mada gitu ya, saya pergi ke pelosok desa, KKN juga di desa gitu ya, masih ada nih penganut yang tradisi kejawen itu gitu, yang datang ke gunung ya, memberikan sesajen, kemudian ke pantai Parangtritis dan sebagainya, itu masih ada lah ya ajaran dari masyarakatnya. Dan kemudian di situ ada proses kesyirikan ya, menduakan Allah, kemudian kemusyrikan. Intinya apa yang dilakukan tradisi masyarakat pada waktu itu merupakan satu kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang diamati, dianalisis, dipikirkan dan diyakini oleh si Darwis kecil. Nah, akhirnya kan apa yang dilakukannya itu kan bapaknya sendiri keblinger gitu ya. Keblinger itu kan apa ya, suatu bahasa yang kayak mana itu bandel lah gitu ya. Yang dianggapnya itu adalah sesuatu perbuatan yang salah di masyarakat waktu itu, perlu perubahan gitu ya. Nah, bayangin loh, seorang Darwis kecil yang sudah masih kecil tapi udah mikirin besar gitu. Itu yang menurut saya itu satu hal yang luar biasa dari seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah, sehingga dari ke realita yang dia lihat itu dengan apa yang dia yakini,
sehingga dia ingin menuntut ilmu. Nah itu dulu dia, semangat perjuangan dia itu menuntut ilmu untuk menjawab pertanyaan realita yang ada di dalam kehidupannya, masyarakatnya. Maka dia pergi ke Mekah, gitu ya. Maka ke Mekah itu kan 5 tahun ya, 5 tahun dia menuntut ilmu di Mekah, sehingga nama Darwis itu diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan, gitu ya, Ahmad Dahlan. Maka setelah 5 tahun dia merantau, kemudian calon istrinya itu awalnya sih suka sama dia, gitu ya, tapi dia memendam rasanya itu. Kalau dari film Poolnya kita lihat gitu ya, dia saat Darwis itu mau istrinya, calon istrinya itu sepupunya ya, itu udah mulai suka, udah mulai tertarik dengan kepribadian si Darwis. Setelah 15 tahun dia ke Mekah menuntut ilmu di sana dan kemudian balik lagi. Nah, balik lagi ke Indonesia, ke Jogja terutamanya ya. Nah, kemudian dia melakukan sebuah perubahanan. Artinya yang menariknya itu di sini, yang menjadi musuhnya itu adalah sesama orang Islam ya, yang notabene juga Kiai Sepuh tadi ya, Kiai Sepuh yang di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini Ahmad Dahlan itu pulang dari Mekah dengan membuat sebuah perubahan, dengan membuat sebuah sebuah majalah Al-Manar gitu ya, tingkat bagaimana Islam itu memandang sebuah peradaban, pembaruan, kemodernisasian gitu ya, dengan mengeluarkan pemikiran yang cerdas tentang ini. Nah, sementara masyarakat Jogja pada itu masih percaya kepada aliran Siti Jenar gitu ya, dikenal dengan aliran-aliran kejawen gitu. Dan kemudian kemusyrikan. Nah, sehingga itu dianggap menjadi sebuah tantangan baru bagi Kiai Sepuh yang itu kok buat ajaran baru ya, kok ini menghilangkan tradisi kita ya. Jadi muncul sebuah inilah cobaan yang menurut saya itu bukan pada orang luar gitu ya, tetapi orang yang berada di dalam itu sendiri yang sama-sama belajar agama, ngajarin kebenaran gitu oleh Syekh Sepuh itu. Nah, kemudian cobaan yang kedua ya, kita melihat dari segi psikologi ya, resiliensi. Bagaimana dia itu diterpa oleh banyak masalah, tetapi dia mencoba untuk bangkit kembali dari masalah itu sehingga tercapai sebuah apa yang menjadi cita-cita atau keinginan dia. Nah, itu dia. Nama dalam istilah psikologi disebut dengan resilience. Resilience itu kemampuan dari seseorang untuk bertahan, bangkit, naik kembali, semangat kembali di saat dia diterpa dengan banyak masalah. Nah, di situ kekuatan yang menjadi titik poin bagi saya yang saya salut dan kemudian saya belajar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun masih muncul cobaan yang kedua gitu ya. Cobaan kedua pada tahun 1896 ayahnya yang menjadi ketua langgar yang diamanah oleh keraton itu dia wafat. Berarti ada cobaan kedua. Orang tuanya meninggal di saat dia ide-idenya lagi berkembang. Maka sang bapak punya wasiat gitu tuh ya, punya amanah, tolong kamu teruskan nak langgar ini, kemudian jadi ketua masjid di sini dan kemudian sebarkanlah kebaikan. Intinya gitulah amanahnya. Maka dilakukan. Nah, kemudian si Ahmad Dahlan tadi membuat langgar tadi ya, Dan kemudian langgar kidul, kemudian dia mempunyai metode. Nah, ini menariknya ya. Metode yang menarik dalam berdakwah. Itu yang saya sukanya. Berdakwahnya itu dengan sesuatu yang menarik gitu ya, dengan tidak menggurui atau mengajarkan sesuatu yang kadang-kadang mencecoki sesuatu gitu, so dia tahu punya ilmu gitu ya, tapi dia punya metode yang menarik. Dia pakai biolanya itu dia belajar di ini ya, sama temannya, dikasih sama temannya, dia belajar biola. Nah, biola ini kan kalau dibunyikan something yang merdu gitu ya, menarik gitu ya. Nah, dia mempermakan apapun agamanya, belajar tentang agama itu sama dengan main biola. Perlu effort, perlu usaha, perlu sebuah motivasi, perlu sebuah semangat, ketelatenan untuk menjadikan sebuah musik yang indah itu agama ibarat memainkan biola. Sehingga orang bertanya, kok merdu kali gitu sampai tertidur anak murid yang tertarik untuk belajar tadi. Agama itu indah. Agama itu sebenarnya adalah mengajarkan kebaikan, menyenteramkan kedamaian katanya tadi ya. Tentram, kedamaian yang dibawakan oleh Ahmad Dahlan tadi. Nah, sehingga anak-anak muridnya udah mulai tertarik nih. Oh, kalau agama itu menebarkan kedamaian, kenyamanan seperti main biola,
Jadi aku mau dong belajar agama gitu. Maka muncul pengikut-pengikutnya gitu ya. Yang menjadi lebih muncul masalah lagi adalah tantangan berikutnya di saat dia memahami bahwa di masjid-masjid yang langgar-langgar yang ada di Jogja pada zaman itu tidak mengikuti kiblat gitu ya. Maka dia berupaya meyakinkan kiai-kiai sepuh, meyakinkan masyarakat tokoh agama dengan melihatkan peta dunia, karena konsep ajaran Islam itu adalah bahwa untuk menjalankan sholat itu haruslah menghadap kiblat. Nah, dia yakini dengan logika yang bagus gitu ya. Ini peta dunia. Ini Ka'bah nih di sini. Nah, harusnya begini, tapi tetap juga ada perlawanan. Nah, itu dalam bahasa psikologinya disebut status quo gitu ya. Ustadz sepuh itu takut ya, kondisi di mana seseorang takut, kemudian jabatannya hilang, posisinya hilang, sehingga dia melawan gitu ya. Perjuangannya itu, masalahnya itu muncul dari orang dalam sendiri gitu ya. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu juga. Nah, itu mungkin kita akan bahas nanti ya. Kemudian udah diyakinkan dengan agama gitu, ditentang oleh kiai, penolakan sendiri, sehingga terjadi ini gitu ya, sebuah permasalahan. Sehingga dikatakan the judge, oh kiai kafir gitu ya. Nah, sehingga tapi dia tetap semangat untuk menyalakan sebuah nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian setelah itu terjadi penolakan di saat dia buat langgar ya, langgar kidul namanya tadi ya, langgar kidul. Nah, maka apa yang dilakukan penolakannya? Langgar yang dibuat tadi itu dihancurkan gitu ya. Bayangin loh perjuangannya. Perjuangannya itu ditentang oleh orang dalam sendiri gitu. Bukan orang-orang yang mungkin penjajah atau apa gitu ya. Kenapa? Karena cara pikir masyarakat masih percaya dengan aliran Siti Jenar tadi, ya, percaya dengan tradisi kejawen tadi gitu. Nah, itu yang ditentang. Akhirnya kan langgar tadi diruntuhkan, dirobohkan gitu. Nah, akhirnya kan kondisi-kondisi yang banyak konflik, ayahnya meninggal, apa yang dilakukannya ditentang, dicap dengan kekafiran, kemudian apa ajaran yang dilakukan sebuah proses yang pokoknya ditentang lah gitu. Akhirnya pada tahun 1903 tadi dia naik haji lagi ya, sampai di Mekah menetap 2 tahun. Artinya kan 5 tahun tambah 2, 7 tahun dia di Mekah belajar agama gitu. Nah, kemudian pada tahun itu kan tadi adanya berdiri organisasi kepemudaan Bung Tomo gitu. Nah, Bung Tomo gitu dia masuk. Artinya kan semangat untuk berjuang, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tetap ada walaupun dia masih di Mekah. Dia pulang, kemudian masuk, dia datang ke Wahidin, dia menginginkan untuk masuk dalam organisasi itu sebagai organisasi pemuda untuk perubahan bangsa Indonesia pada zaman itu gitu ya, pada tahun 1903 tadi. Nah, pada kondisi yang seperti ini, Budi Utomo masuk ke Budi Utomo, kemudian akhirnya si Ahmad Dahlan tadi itu menjadi pengajar di sekolah. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah nih Mas Torik Abila udah masuk. Selamat pagi Mas Torik. Oke, welcome. Oke, nanti ya kita diskusi sama Mas Torik ya. Oke, kita lanjutkan. Di antara penolakan yang cercahan yang diberikan gitu ya. Kemudian Ahmad Dahlan lebih cenderung untuk mengajar pada sekolah ini ya, sekolah elit tadi ya, sekolah elit ya, kalangan borjuis ya, kalangan orang kaya, bangsawan pada itu gitu. Sehingga langgarnya dititipkannya pada teman anak muridnya gitu ya. Sehingga muncul masalah baru lagi. Oke, muncul konflik lagi. Orang banyak nggak setuju gitu ya. Nah, tapi poin yang kedua yang saya bahas setelah perjuangannya itu adalah sosok seorang istri. Ya, sama kayak ceritanya Rasulullah gitu ya. Di saat dia terpuruk ada Khadijah gitu ya. Nah, Ahmad Dahlan ada istri. Ya, kemudian di antara penolakan dan cercahan yang ada sosok seorang istri yang menjadi pendorong gitu ya. Itu dia. Yang jadi Yuan, kamu cari istri lah yang di saat kamu susah dia dorong kamu gitu. Bukan tambah susah gitu ya. Nah, kalau ada orang perempuan yang kayak gitu ya kamu pinang cepat gitu ya. Macam Ahmad Dahlan. Jangan ya, Yuan ini kan udah baru lulus gitu ya. Nah, nanti cari istri yang betul-betul mendorong di saat kita susah. Jangan mau senangnya saja gitu ya. Nah, kalau ada orang sosok kayak gitu, ya betul kan? Nah, menarik. Nah, itu poin yang kedua setelah dia perjuangan tadi. Poin yang kedua gitu. Ada sosok istri. Katanya kan di antara laki-laki hebat itu ada sosok perempuan hebat di belakangnya.
Makanya Palestina itu susah untuk diinikan. Kenapa? Karena ibu-ibunya tuh hebat, pintar gitu ya. Anak didiknya itu bagus, yang dididik menjadi anak-anak yang luar biasa gitu. Mungkin itu yang menjadi masalah, itu yang ditakuti. Nah, dia punya sosok istri yang luar biasa gitu ya. Ya, sehingga betul-betul menjadi sebuah masalah ya. Tidak jadi masalah tadi, menjadi semangat dia karena ada sosok istri yang mendorong. Nah, sehingga akhirnya membuat madrasah dia, madrasah di rumahnya. Langgar tadi udah dihancurkan nih. Ya udah, karena berkat dorongan dari seorang istrinya yang bagus mentalnya, kepribadiannya yang mendukung perjuangan Ahmad Dahlan, oh ternyata dia menjadi orang yang luar biasa. Chattingnya menarik kayaknya ini, dorong-mendorong kayak ceritanya gitu ya. Oke. Oke, jangan didorong buat dijatuhkan ya, Ci. Iya. Ya, Yuan ini udah dibiasa belajar psikologi. Dia sangat pandai untuk memainkan perasaan wanita. Gitu. Ada belajar psikologi, gitu ya. Nah, itu akhirnya dia buat sebuah madrasah. Nah, tapi masalahnya di saat dia membuat madrasah ini, oke, masih ditentang juga oleh kiai sepuhnya, gitu ya, oleh kiai sepuhnya. Nah, artinya apa? Tetap banyak penolakan. Kalau saya ya dalam posisi Ahmad Dahlan mungkin belum tentu juga sekuat dan setegar itu ya dalam membuat sebuah peradaban atau perjuangan dia gitu ya. Karena banyak kali tantangannya nih dari saudaranya, dari ini banyak gitu ya masalahnya. Nah, muncul lagi, dia munculkan tadi kiblat gitu ya. Terus ada tradisi yasinan gitu tadi ya, tradisi tidak ada tuntutan dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian mendapatkan tantangan, kemudian apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan itu ditentang juga sama Kiai Sepuh gitu ya. Tidak boleh menggunakan alat-alat yang dari luar gitu ya. Nah, di sini poin yang ketiga yang saya bahas. Poin yang ketiga itu artinya apa? Artinya kan Islam itu adalah satu agama yang rahmatan lil alamin gitu ya, untuk semua umat gitu ya. Tidak membeda-bedakan agama gitu ya. Di saat ada teknologi, ada sesuatu kondisi yang bagus gitu ya. Orang jangan kafir kamu menggunakan alat atau media yang tidak digunakan oleh umat Islam. Terus kiai-kiai yang cara berpikirnya tadi mungkin sempit gitu ya, tidak boleh kayak gitu. Ya terus kalau kiai menggunakan alat transportasi yang dibuat bukan orang Islam, apakah itu adalah sesuatu hal yang syirik juga, kafir juga? Oh langsung kiainya lari gitu. Artinya apa? Dia santun dia. Artinya Islam itu ya boleh-boleh saja, terbuka kan. Kalau ada yang lebih bagus handphone atau mungkin laptop atau apa, kan bukan orang Islam yang buat contohnya. Tapi apa nggak boleh televisi, ada mobil, helikopter atau mungkin apa sebagainya. Tetapi itu kan adalah sarana saja untuk mencapai sesuatu, boleh-boleh saja gitu kan. Tetapi Kiai Sepuhnya malah nggak setuju gitu ya. Akhirnya kan dia menjawabnya itu dengan santun. Itu yang luar biasa. Poin ketiga yang saya ambilkan bahwa mengajarkan bahwa berbeda, oke, tetapi dia tetap menghargai perbedaan dengan memberikan penjelasan dengan santun. Tadi itu yang poin yang ketiga. Nah, yang saya ambil ya terhadap resiliensinya bagus, motivasi dan nilai juangnya bagus gitu tadi ya. Kemudian dia kuat dalam menghadapi masalah, ada dukungan dari istri dan kemudian memberikan pendapat dan kemudian mengkritik sesuatu dengan santun tanpa membuat orang marah, tanpa dia orang itu menyadari bahwa dia salah gitu. Tuh, kemudian mendirikan Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad tadi ya, dia didirikan Muhammadiyah, disetujui oleh keraton, kemudian tapi tetap juga ditentang oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa? Karena ada satu orang tadi, orang tua yang manggil paksa anaknya, udah balik gitu ya. Kapan kayak gini? Sehingga menjadi masalah. Nah, sampailah isu itu ke raja. Raja mengutus stafnya untuk datang ke Kiai Sepuh tadi jelasin semuanya, gitu ya. Sehingga maksud dan tujuan dari Muhammadiyah itu untuk bukan melecehkan atau bukan ini, tidak gitu ya, tetapi hanya untuk memberikan kesejahteraan pemahaman kepada masyarakat, gitu ya. Nah, sehingga intinya adalah poin keempat bahwa sangat menghargai adanya perbedaan pendapat, perbedaan aliran, pendapat itu kita hargai gitu ya, tanpa dia menyatakan itu kamu salah, kamu kafir, kamu ini enggak gitu. Tetapi dia menghargai perbedaan itu. Nah, di sini nilai toleransi yang paling kuat dari sini menurut saya gitu ya. Walaupun dia tidak setuju, tetapi dia santun melakukannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat, dia sopan memberikan sebuah pendapatnya tanpa membuat sebuah ini. Walaupun orang bertubi-tubi masalah diberikan sama dia.
Oke, kemudian setelah itu permasalahannya pada 12 November, maka November 1912 saya catatnya gitu ya, artinya itu baru berdirilah Muhammadiyah. Dan kemudian dia wafat, Ahmad Dahlan ini pada 23 Februari 1923 setelah dia berjuang gitu, dan Muhammadiyah. Dan akhirnya ajaran pemikiran dari Ahmad Dahlan itu tentang bagaimana Nabi Muhammad menyebarkan sebuah nilai-nilai kebenaran tentang sesuatu ajaran gitu ya, itu menyebar dengan besar ke Indonesia sampai ke pelosok-pelosok desa dan menjadi sebuah organisasi keislaman yang besar di Indonesia sampai saat sekarang. Nah, pada tahun 1961 maka pemerintah terhadap apa perjuangan yang dia lakukannya dalam mendirikan sebuah Muhammadiyah ini pada 1961 menjadi pahlawan nasional. Nah, itu kalau menurut saya, menurut dari perspektif saya, kalau mereview dari apa yang dilakukan oleh seorang Ahmad Dahlan, seorang Darwis kecil dengan niat yang baik, dengan usaha yang tanpa lelah, dan kemampuan persuasif dan komunikasi yang bagus, dan juga resiliensi, nilai juangnya itu yang luar biasa. Dan terakhir, poin yang terakhir saya bilang, kemampuan dia untuk bertoleransi dalam mengajarkan sebuah kebenaran itu kepada semua masyarakat waduk itu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita diskusi. Nah, kalau menurut Mbak Apni, dari apa yang tadi kita tonton, terus kemudian dari apa yang saya jelaskan tadi, mungkin saya melihatnya dari perspektif ilmu saya, gitu ya, psikologi, seperti apa? Mungkin bisa tanya atau punya analisa sendiri, apakah analisa saya tadi setuju, atau mungkin punya pendapat-pendapat yang lain tentang perjuangan yang dilakukan oleh seorang Ahmad Dahlan. Silakan. Oke, kalau dari tadi yang dijelaskan sinopsis tadi, kemudian dijelaskan sama Bapak, sebenarnya udah komplit gitu. Kalau saya lebih menyoroti peranan di mana istri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu begitu sabar memberikan masukan-masukan. Suaraku putus-putus ya, Pak? Putus-putus. Agak putus-putus sih. Nah, terus, nggak apa-apa, it's okay. Peran dari seorang istri, seperti apa perannya nih? Ya, di situ memang tidak tersorot begitu secara lengkap ya peran Nyai Dahlannya gitu. Tapi bahwa dalam setiap perjuangan apapun pasti ada sosok perempuan di situ. Yang kadang memang apa ya? Kalau secara psikologis kan pria dan wanita itu memang berbeda gitu. Jadi memang kadang laki-laki juga butuh pandangan dari seorang perempuan gitu, di mana seorang perempuan itu kepekaannya lebih tinggi gitu. Dari film tadi ada ditampilkan sosok Nyai Dahlan itu gitu. Nah, kemudian juga dari pembelajaran yang didapat dari film tersebut adalah bahwa memulai sesuatu yang baru itu nggak mudah ya. Nggak mudah, apalagi sesuatu yang baru, terus impact-nya yang memang yang apa tujuannya untuk masyarakat luas dan lain-lain gitu, itu nggak mudah. Artinya bahwa jika kita memang mau melakukan sesuatu yang berdampak luas, kita harus mengkoreksi diri dulu sebenarnya ya. Gitu. Kita kuat nggak nih menghadapinya? Kita sesuai tidak dengan tujuan dan lain-lain. Senangnya sama film Kiai Ahmad Dahlan ini adalah seperti yang Bapak bilang tadi, beliau cerdas dalam mengidentifikasi masalah yang ada gitu, sehingga tepat sasaran sih menurut aku gitu. Walaupun dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu struggle luar biasa ya perjuangannya. Senangnya sama Ahmad seperti itu Pak. Kalau menurut saya. Baik. Jadi poin yang dipelajari dan dimaknai oleh Mbak Afni itu ada dua tadi ya. Pertama adalah tentang bagaimana peran dari seorang wanita di belakang sosok-sosok para pejuang gitu ya, sosok-sosok orang hebat, laki-laki hebat gitu. Itu pertama. Artinya walaupun di film ini nggak dijelaskan bagaimana bentuk perjuangan dari sosok dari seorang istri tadi ya,
tapi hanya sepintas dijelaskan sedikit, artinya dia support gitu ya, tambah tingkat kecerdasan dan tadi ya yang dijelaskan oleh Mbak Apni, bagaimana seorang amak dalan itu bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan kemudian dia membuat sebuah solusi yang terbaik. Artinya kan dia cerdas loh ya Mbak ya. Dia bisa memahami masalah dan bagaimana dia cara menghadapi masalah itu dengan elegan gitu. Kalau bahasa kita sekarang itu kan tanpa menyakiti orang gitu. Artinya dia punya kedalaman ilmu yang tinggi gitu. Ada kiai sepuh, dia menghadapinya apakah kalau kita mungkin pada posisi amak dalan itu mungkin ya sudahlah gitu ya. Aku cuma ini kok gitu. Paling tidak dia tetap pada tujuannya. Artinya apa? Kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan kita fokus pada titik yang kemarin kita diskusi tentang tokoh inspirasi Angga gitu ya. Dia fokus, betul ya, fokus gitu. Begitu juga dengan amak dalan, dia fokus pada satu titik. Intinya apa? Ya gue ingin berjuang nih gitu ya, berjuang tapi merubah cara berpikir masyarakat gitu. Tapi dia tetap fokus. Apapun tantangannya A, B, C, udah jelaskan tantangannya tadi, dia tetap semangat gitu. Dihancurkan langgarnya, apakah dia putus asa? Enggak. Dia kemudian membuat madrasah, dihancurkan, apa dia putus asa? Enggak. Akhirnya dia buat madrasah, buat tempat belajar di rumahnya sendiri. Terus siapa yang mau menghancurkan? Gitu ya. Nah, artinya spirit perjuangannya itu tuh yang menurut saya itu di saat dia dihadapkan oleh penolakan kiai sepuh, dia mengatasinya dengan cara yang baik gitu. Dibuatkan dengan fakta. Ini loh peta dunia ini. Kalau dia di saat merubah kiblat gitu ya, ini loh peta dunia kayak gini. Nah, sekarang kita coba lihat peta dunia itu. Kiblat tuh di sini. Kita yang ini. Nah, malah ini sebenarnya mana yang kafir gitu. Samping yang kadang-kadang melogikakan sesuatu itu dengan baik gitu ya, tanpa menyakiti orang yang diajaknya berbeda pendapat dengan dia gitu ya. Nah, seni itu tuh yang menurut kita harus pelajari gitu. Seni tidak menggurui dan orang sepuhnya tadi tidak merasa jadi tersakiti gitu ya. Otomatis orang kan berpikir dua kali gitu ya. Contoh dia di saat mengkritik tentang proses penggunaan aliran-aliran yang dikemukakan oleh amak dalan. Si kiainya itu kan marah. Kenapa kamu mau ini? Itu sesat. Itu kan bukan mulutnya ini. Tetapi dia bilang kendaraan yang kiai gunakan untuk pergi itu, apakah itu juga bukan karena itu buatan kafir? Apakah juga itu kafir? Oh, langsung lari dia kan. That's it. Dia tanpa menggurui, tanpa dia ini, tapi dia balikkan omongannya itu dengan cara. Artinya, I think that amak dalan is smart gitu ya, smart boy gitu ya, dalam melaksanakan ajaran-ajarannya dengan kemampuan dia melogikakan sesuatu itu, mulai dari musik tadi ya. Dia nggak ngajarin Islam tuh harus begini. Enggak, dia main biola aja, gitu kan. Sampai muridnya yang mau belajar itu sampai tertidur gitu. That's mean biola itu indah. Nah, agama itu adalah indah. Bukan disebut ini ya, agama pun ini ya. Dia bilang agama itu indah. Kenapa? Karena agama itu mengajarkan sebuah kedamaian dan ketentraman. Nah, perlu effort, perlu usaha untuk belajar itu. Nah, itu dia poin yang kalau menurut saya secara pribadinya gitu ya, yang disorot oleh Mbak Apni tadi, itu yang luar biasa, yang perlu kita contoh gitu ya. Sehingga kemampuan dia untuk bisa seperti itu lah yang membuat Muhammadiyah itu bisa menjadi sebuah organisasi keislaman yang begitu besar dan maraknya, sampai dari TK, perguruan tinggi, program doktor, dia punya gitu. Universitas Muhammadiyah di mana aja di sebuah provinsi itu atau itu ada. Kenapa? Karena berorientasi merubah cara berpikir mahasiswa, merubah cara berpikir orang tentang dunia itu gitu ya. Nah, dia bergerak dalam perubahan dalam tingkat pendidikan ya, merubah cara berpikir, merubah sikap, merubah emosi, sehingga muncullah generasi-generasi yang luar biasa. Nah, gitu. Makasih Mbak Apni, analisisnya bagus yang belum saya sebutkan tadi, tapi artinya Mbak Apni nonton filmnya gitu, maknanya itu dapat gitu ya. Tadi ya hakikat perjuangan dari seorang laki-laki itu tidak luput dari wanita-wanita hebat di belakangnya. Kedua, kemampuan dia menganalisis masalah. Ketiga, kemampuan dia untuk memecahkan masalah. Itu luar biasa. Oke, terima kasih tepuk tangan tuh Bu Apni, bagus nih pemikirannya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Bu Apni. Oke. Nah, Pak Dia, gimana menurut Pak Dia? Saya tanya satu-satu ya. Menurut analisis kita biasa di psikologi kita buat analisis movie discussion gitu, ada film psikologi gitu ya, terus kita analisis untuk ngajarin bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu untuk kritis terhadap sesuatu masalah gitu. Nah, oke, Mbak Padi.
Mbak Fadia. Kalau dari saya sih sama sih ya seperti dibilang Mbak Afdi juga. Analisis yang Bapak sampaikan itu sudah cukup lengkap gitu ya. Tapi yang saya salutkan itu juga mungkin keberhasilan Kiai Ahmad Dahlan ini tidak luput pula dari bagaimana sikap takdimnya beliau kepada gurunya semasa beliau berguru di Makkah. Entah kenapa saya perhatikan juga seorang kebanyakannya tokoh-tokoh pembesar itu kebanyakan tuh apalagi ya tokoh-tokoh Islam gitu tuh kebanyakan belajar di Mekah gitu, kayak kiai saya juga dulu berguru ke Mekah sampai kayak mendirikan pondok pesantren kayak gitu. Terus juga itulah mungkin kan kebarokahan gitu ya, kalau dalam ilmu itu yang utama tuh barokah, gimana supaya hingga Muhammadiyah itu berdiri menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia gitu ya, selain Nahdlatul Ulama gitu. Itulah mungkin adalah peran kebarokahan ilmu takdimnya beliau kepada gurunya semasa ya, baik dia beliau berguru di Indonesia ataupun semasa beliau berguru di Mekah gitu. Mungkin nggak terlalu dilihatkan juga kali ya kayak gimana adab-adab beliau selama di berguru itu gitu, mungkin di filmnya. Tapi kalau menurut saya di samping tadi beliau juga beruntungnya memiliki pendamping hidup yang sangat suportif, ada peran doa guru juga di sana gitu. Ada peran doa guru dan ya sikap beliau yang takdim itu kepada gurunya gitu sih, yang bikin Muhammadiyah tetap eksis sampai sekarang gitu. Baik, terima kasih Mbak Fadia. Kayaknya tuh Mbak Fadia melihat dari dimensi atau perspektif yang lain gitu ya. Artinya apa? Dalam sebuah proses menuntut ilmu ada keberkahan, kebarokahan dari ilmu itu sendiri gitu. Nah, menarik banget. Saya nggak apa yang dibilang oleh Mbak Fadia tadi betul. Artinya di saat dia menuntut ilmu gitu ya, dan kita belajar dari kiai-kiai yang lain gitu ya, dan kemudian dia santun dengan gurunya, kemudian dia memperlakukan orang-orang tua itu dengan betul-betul baik gitu ya, betul-betul ilmunya tuh dapat, tanda kedalaman ilmunya kan di situ Mbak Fadia ya. Artinya kan pulang-pulang dari Mekah, dia nggak langsung merasa pintar sendiri gitu ya. Dia nggak merasa dianya itu adalah seseorang yang hebat, egosentrisnya nggak keluar gitu ya. Tetapi dia merangkul para guru-guru dia sebelumnya. Kiai-kiai sepuh itu dengan cara yang santun, elegan, saya bilang tadi gitu. Dan kemudian dia memandang sebuah ilmu itu adalah sebuah pemahaman diri yang mendalam tentang ilmu dan bagaimana mengaplikasikan ilmu itu dengan baik gitu ya. Sehingga orang tidak menjadi lebih sombong, angkuh, atau kita sebut sekarang ya keegoan intelektual gitu ya. Keegoan intelektual atau mungkin orang-orang yang merasa sombong, merasa angkuh, keangkuhan intelektual lah gitu ya. Oh, saya nih yang paling pintar. Oh, saya yang lebih ngerti. Saya belajar agama di Mekah gitu ya, 7 tahun gitu. Tapi dia nggak pernah gitu ya buat seperti itu. Malah dia memperlakukan orang itu dengan baik, dan sama gurunya dia juga santun baik gitu. Nah, artinya memang ada unsur-unsur itu. Saya setuju ya Mbak Fadia. Ada unsur-unsur keberkahan ilmu, ada unsur-unsur adab di situ ya. Adab kepada guru. Dan artinya kesuksesan kita dalam hidup ini bukan semata-mata diri kita gitu ya. Ada unsur-unsur doa, unsur-unsur harapan dari orang tua, dari guru kita gitu ya, sehingga ilmu itu jadi barokah gitu. Nah, kebarokahan ilmu itulah tersampaikan dengan baik ke orang karena dia murni dari hatinya, bukan dari keego intelektualan dia gitu ya, merasa dia pintar, merasa dia hebat, merasa dia tahu segalanya gitu. Enggak, tetapi dia murni dari hatinya, hati yang terdalam, dan doa-doa orang yang ngajarin dia, dan cara dia menghadapi orang itu membuat dia menjadi pahlawan nasional kalau menurut saya. Ya, menjadi orang yang betul-betul diakui oleh negara, ya, diakui oleh dunia bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat besar kepada masyarakat, sehingga Muhammadiyah pada saat sekarang tetap ada dan tetap menjadi satu pilar organisasi yang betul-betul bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dari segi pendidikannya. Sehingga dari Muhammadiyah itu dari TK ya, dari TK itu sampai ke doktor itu ada programnya. Artinya apa? Peran andilnya itu luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, itu ya keberkahan ilmu. Saya setuju dengan Mbak Fadia gitu.
Makasih Mbak Padi. Mungkin ada pendapat yang lain. Mungkin kita lihat dari perspektif yang lain deh. Perspektif dari Mas Reval mungkin yang mungkin punya agama yang berbeda dengan kita gitu ya. Kenapa saya kasih pilih film ini? Karena saya paham bahwa ini ada serat-serat banget dengan makna, dengan nilai toleransi dan perbedaan gitu ya. Mungkin Mas Farel ya, Mas Farel atau Mas Reval, silakan. Yang mungkin perspektifnya mungkin di luar Islam lah gitu ya. Coba mungkin Mas Farel atau Mas Reval, oke, minta pendapatnya boleh. Oke, silakan. Boleh. Mungkin dari perspektif yang berbeda mungkin seperti apa? Silakan, Mas. Mungkin kalau pandangan dari saya itu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berpendapat meskipun pendapatnya itu berbeda dengan kiai-kiai sepuh yang lainnya. Kan tadi diceritakan tuh bagaimana semisal kita tidak memiliki uang untuk semisal yasinan atau syukuran. Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyarankan untuk cukup berdoa saja dengan khusyuk, insya Allah diterima. Hal tersebut kan banyak menjadi pertentangan di kiai-kiai yang lain sampai dianggap Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kiai yang sesat. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu membalasnya dengan bahasa yang santai tanpa terpancing emosi sedikit pun. Hal tersebut yang patut dicontoh bagi kita sekarang. Dalam hal ketika berbeda pendapat itu kita tidak boleh marah atau sampai bertengkar sampai membawa emosi. Kan banyak tuh Pak pada sekarang itu yang berbeda pendapat masalah NU dengan Muhammadiyah sampai bertengkar atau emosi sampai membawa ras, suku dan agama juga. Hal tersebut juga patut kita contoh untuk kehidupan kita yang sekarang. Mungkin pandangan saya seperti itu, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Mas Farel ya. Artinya apa yang dibilang Mas Farel tadi poinnya ya, yang pada di saat dia tidak ada uang gitu ya, tapi dijawab dengan cara yang seperti itu. Nah, artinya benar sih ya, betul juga yang dikatakan oleh Mas Farel tadi gitu ya. Bagaimana cara dari seorang yang belajar agama. Artinya gini, apa yang dibilang Mas Farel tadi, nampak kali kedalaman ilmunya gitu ya. Artinya kalau kita mungkin menghadapi orang yang kayak gitu, ya mungkin akan bergonta-ganti gitu ya, atau mungkin bersilang pendapat, atau mungkin tidak setuju, atau sehingga dilontarkan seperti yang kita lihat sekarang. Harusnya kan nggak perlu terjadi seperti itu gitu ya, kalau dia mempunyai kedalaman ilmu gitu ya. Kenapa? Ya karena dalam agama Islam pun dijelaskan bahwa yang namanya perbedaan itu adalah rahmatan gitu ya, rahmatan lil alamin gitu ya, sebuah kurnia gitu ya. Kenapa? Karena kita melihat dari perspektif yang berbeda gitu. Dalam aliran-aliran atau mungkin ajaran Islam pun sendiri, kalau dia berbeda sampai dibilang ikutinlah yang ini gitu ya, karena mungkin cara pandangnya berbeda gitu ya. Nah itu artinya kedalaman ilmunya ya Mas Farel ya, dalam menghadapi sebuah perbedaan tadi itu gitu ya. Dan dia menjawabkan dengan santun tanpa dia menceramai, menggurui, merasa dia hebat, dan ini mungkin yang perlu kita contoh pada saat sekarang. Sehingga kalau terjadi ada perbedaan di dalam mungkin kenegaraan atau mungkin di organisasi besar Islam, ya harusnya itu nggak perlu terjadi gitu ya. Tinggal kita melihat dari perspektif yang mana aja dulu nih gitu. Satu lagi saya minta sebelum kita masuk ke agenda yang kedua kita, Mas Reval ya, mungkin kita minta sama Mas Reval atau yang mungkin yang berbeda mungkin agama deh gitu ya, biar kita lihat ada perspektif yang berbeda untuk melihat, intinya fokus kita adalah perjuangan dari seorang Ahmad Dahlan dalam mencapai tujuannya tadi gitu ya. Oke, Mas Reval masih di sini atau yang lain? Mas Reval, mungkin Mas Reval, saya minta Mas Reval, gimana Mas Reval memandang perjuangan dari Ahmad Dahlan ini dalam perspektif mungkin agama Mas Reval ya, kan berbeda ya dengan Islam contohnya. Nah, itu seperti apa? Jadi Reval sendiri Islam Pak, tapi ada satu poin penting, bukan satu poin penting, maksudnya berhubung Reval juga bukan expert dalam bidang agama, tapi hanya menjalani saja gitu kan, karena emang agama itu adalah hak setiap individu. Satu hal yang disukain sama Reval dari film ini adalah bagaimana
sudut pandangnya tidak sentris mengarah ke apa ya namanya Pak. Jadi tanpa menyinggung lain gitu Pak. Jadi di sini tuh benar-benar terasa sekali bagaimana kebinekaan itu terbentuk. Terus berhubung karena Reval juga orang seni rupa, jadinya Reval di sini banyak memperhatikan bagaimana settingan filmnya, bagaimana unsur-unsur yang terdapat pada filmnya tersebut, terus juga bagaimana kualitas film itu tercipta. Walaupun emang bukan orang perfilman, tapi dari seni sendiri seperti ada dasar-dasarnya gitu Pak. Karena dasarnya apa ya namanya? Dasarnya seni itu adalah menggambar, di mana kita menciptakan estetik gitu. Nah jadinya dalam film sendiri ini kita bisa kalau yang Reval lihat sangat apik ya Pak. Jadi Reval sangat suka sekali di mana kayak apa ya, settingan tempatnya, settingan semuanya itu terelaborasikan dengan apik. Dan itu menurut Reval gimana ya Pak? Jadi kayak film Indonesia tuh benar-benar sudah one step forward gitu. Jadi udah maju daripada film-film sebelum-sebelumnya. Dan itu Reval bangga. Oke, baik, Mas Reval bangga gitu ya sebagai salah seorang seni ya, mahasiswa yang belajar seni, dan kemudian udah banyak saya baca ya di LinkedIn Mas Reval itu banyak ya penghargaan seni yang sudah didapetin. Saya bangga juga nih gitu sama Mas Reval gitu ya. Nah artinya seorang Mas Reval memandang film ini dari segi ilmunya sebagai seni itu menurutnya adalah sesuatu hal yang estetik gitu ya, sangat afik gitu ya, mungkin dari cara mengambil gambarnya, kualitas gambarnya, latar belakangnya. Kalau saya suka juga sih Mas, karena dia nampak kali seolah dia tempo dulu banget gitu ya, tempo dulu banget gitu, sehingga betul-betul dari segi suaranya, backgroundnya, kemudian gambarnya, efeknya, itu menurut saya setuju ya sama Mas Reval ya, sebagai orang seni, Mas Reval seni rupa, setuju gitu ya bahwa film ini luar biasa. Kita bangga juga nih sebagai bangsa Indonesia punya pahlawan-pahlawan yang diangkat jadi ini ya, jadi sebuah film gitu ya. Ada lagi Sudirman, kemudian ada Soekarno gitu ya. Kemudian ini tapi saya pilih Ahmad Dahlan gitu ya. Tapi kenapa? Karena dia mengajarkan nilai-nilai perbedaan tadi. Dia punya kesantunan gitu ya. Tadi Mas Reval ada saya take note gitu ya, apa yang dijelaskan oleh Mas Reval tadi pendapatnya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu dia ya yang mungkin menjadi pemaknaan yang dalam dari Mas Reval, karena mungkin Mas Reval akan melihatnya dari perspektif yang beda agama gitu ya. Nah, artinya seorang Ahmad Dahlan ini belajar 7 tahun di Mekah, kemudian pulang lagi ke Jogja dengan kondisi lingkungan masyarakat yang masih meyakini, artinya Siti Jenar tadi ya, yang masih membawa aliran-aliran kejawen, tapi dia tadi ya, ego intelektualnya, kesombongan intelektualnya gitu ya, itu nggak muncul gitu ya. Tapi dia memberikan sebuah pendapatnya itu dengan santun kepada masyarakat, sepuh. Kalau bahasa Mbak Fadia tadi itu adalah kesantunan dia kepada gurunya itu luar biasa. Dan kemudian walaupun gurunya salah, dia bilang salah nih Pak, nggak bisa kayak gini, nggak kayak gitu. Tetapi dia dengan caranya sendiri, dengan santun, kesopanannya. Mungkin di situ dia kebarokahan ilmu itu didapat dari bagaimana cara dia memperlakukan gurunya, dan kemudian doa gurunya itulah yang membuat dia itu menjadi luar biasa gitu ya. Sehingga dia menjadi pahlawan. Nah, perjuangannya itulah yang memang dihargai oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Mulai dari segi kepribadiannya, keteguhan hati dengan apa yang dibuatnya, kemudian setelah itu dia dari resiliensinya, nilai juangnya tadi untuk bangkit dengan terpaan masalah gitu ya. Nah, itu yang mungkin betul ya, setuju sama Mas Reval dari efek seninya, dan kemudian dari efek tadi ya, dari segi kepribadiannya itu dia sangat menghargai orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena terutama tadi main biola ya Mas, main biola itu enak banget ya,
di acaranya. Dan Syekh dulu, wali yang ada di di Jawa pada zaman dulu, kalau kita baca sejarahnya, dia pakai wayang lah, pakai inilah. Nah, Ahmad Dahlan pakai biola, merdu banget sampai muridnya tertidur gitu ya. Nah, agama itu seperti itu. Gitu. Apapun agamanya, karena agama itu adalah kedamaian dan ketentraman. Itu bahasa yang saya tangkap gitu ya dari kata itu, menarik banget gitu. Ada tanggapan lain nggak, Mas Reval? Sejauh ini saya hanya melihat dari situ saja, Pak. Oke, mungkin dari baik. Oke, thank you Mas Reval. Tepuk tangan untuk Mas Reval, luar biasa dari perspektif. Terima kasih juga. Oke, baik. Oke, good Mas Reval. Ada pendapat yang lain nggak? Tadi Mbak Afni sudah, Adela Audrey ada, Mbak Aini, Arinda, Mbak Dia Ratun, oke, Padlan, Riza, Sylvia, Sauzan, ada pendapat yang lain? Sama Torik Abdillah nih, alhamdulillah Mas Torik ya udah masuk bergabung di sini. Ada pendapat lain setelah itu selain Mas Reval tadi? Kita udah melihat bedah film ini merupakan satu kegiatan kebinekaan gitu ya, yang dari sosok Ahmad Dahlan tadi gitu ya. Ada pendapat lain atau pertanyaan atau diskusi? Kita udah lihat dari berbagai sudut pandang tadi ya, ada pandang psikologi, seni rupa, kemudian dari segi aliran pondok pesantren, Mbak ini tadi yang dari pondok gitu ya. Nah, jadi kita banyak belajar dari film ini. Ada mungkin yang lain punya pendapat? Oke, dari nama-nama tadi ada? Kalau nggak ada, baik. Kita simpulkan kegiatan pertama kita artinya sangat bermakna sekali. Semoga kita bisa belajar dari sosok Ahmad Dahlan ini. Ya, bagaimana perjuangan dia, bagaimana dia bangkit di saat dia diterpa oleh banyak masalah, dan bagaimana dia berupaya tetap berpegang teguh dengan apa yang dia inginkan, dan didukung oleh istrinya yang selalu mensupport dia, sama tetap dengan kesantunan dia menjaga perbedaan dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi gitu ya. Semoga kita dari sosok Ahmad Dahlan ini belajar bagaimana kita mempunyai kemampuan dalam memahami masalah, dan kemudian juga bagaimana cara mengatasi masalah tetap tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Itu poinnya. Nah, semoga kita bisa memaknainya dengan baik. Oke, selanjutnya silakan Encik Iwan kepada kegiatan berikutnya. Baik, itu tadi kegiatan kita yang pertama, yaitu membahas tentang bagaimana makna dari film Sang Pencerah. Kita langsung percepat saja, saya akan menayangkan, kita tayangkan lagi Pak video itu yang kemarin. Baik, akan saya tayangkan video kunjungan kita di Pusat Latihan Gajah di Minas kemarin. Udah kelihatan? Ini jangan salpok ke muka saya ya. Saya juga agak geli dan muka saya sendiri. Oke, selamat menonton. Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke Pusat Latihan Gajah di Minas. Kita akan menempuh waktu lebih kurang 1 jam lebih, atau mungkin bisa jadi 2 jam ya. Karena kondisi jalan yang belum bisa diduga bagus atau enggaknya. Dan jangan lupa terus saksikan video ini sampai selesai dan ikuti semua kegiatan kami di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke Pak? Oke, stay tune. Oke dah. Udah video. Dah. Guys, cik dan puan semuanya, support terus saya punya channel ini. Macam mana kita nak jadi YouTuber? Jangan lupa subscribe, like, share. Oke, tahan.
semuanya. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan ke pusat latihan gajah, itu di Minas. Nah, jadi kira-kira berapa jam Pak dari sini Pak? 1 jam dari kota Pekanbaru. Oke, 1 jam. Jadi kita akan berjalan selama 1 jam. Saksikan terus video ini sampai selesai dan ikuti semua keseruannya. Oke. Udah. Jadi kita berhenti makan dulu Pak. Makan dulu yuk, lapar. Oke guys, kita makan dulu. Jadi nanti setelah makan kita bakal lanjut lagi perjalanan. Nah, mungkin kita habiskan waktu sekitar 30 menit, lalu kita lanjut lagi perjalanan kita. Oke teman-teman semuanya, nah dalam perjalanan kita ini kita akan lewat ke jalan tol. Nah jalan tol ini adalah satu-satunya tol di Riau yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Dumai. Kita akan lewati jalan ini keluar dari gerbang Minas. Nah di Minas itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan sampai ke pusat latihan gajah. Nah sebagai syarat masuk tol kita bayarnya pakai kartu e-money. Jadi kita pakai e-money untuk bayar biaya dari penggunaan tol ini.
Oke teman-teman semuanya, nah kita sekarang sudah mau keluar dari gerbang tol Minas. Kita sudah menempuh jarak tadi dari gerbang Pekanbaru ke gerbang tol Minas ini sejauh berapa? 9 km sebenarnya. Kita sudah menempuh jarak 9 km. Kita akan keluar di gerbang tol Minas. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah sampai di pusat latihan gajah di Minas. Nah itu di belakang saya itu ada papan pelangnya. Terus di sana juga tadi saya lihat ada beberapa gajah yang dikonservasi di tempat ini. Oke, bagaimana kegiatan kita pada hari ini dan bagaimana keseruannya, tetap saksikan terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Halo teman-teman semua, ini dia pusat latihan gajah yang berada di Minas, Provinsi Riau. Pusat latihan gajah ini oleh pemerintah menjadi wadah konservasi bagi gajah Sumatera yang ada di Riau teman-teman. Di sini gajah-gajah dirawat, dilatih, dan dilestarikan dengan sangat baik. Wah, para mahot di sini sudah seperti saudara ya dengan gajah-gajah di sini. Gajah-gajah di sini sudah akrab dengan manusia, teman. Mereka dilatih mulai dari mengangkat kaki sampai mengambil benda loh. Wah, hebat banget deh pokoknya. Selain dirawat dan dilatih, gajah-gajah di sini juga dimandikan dengan rutin loh.
Wah, sepertinya senang banget tuh si gajah dimandiin. Jangan lupa ya, gadingnya juga turut dibersihkan. Cukup digosok-gosok lalu disiram deh. Seger. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai kegiatan kita pada hari ini. Kita tadi udah mengunjungi gajah, dan kita juga sudah belajar tadi bagaimana gajah-gajah itu dikonservasi di sini. Dan sekarang waktunya pulang. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Baik, itu dia video kita tadi mengenai kunjungan gajah. Selanjutnya kita akan diskusi langsung. Pak, kita langsung diskusi, Pak. Oke, terima kasih Enci Iwan. Makasih ya, videonya teman-teman lihat menarik banget ya. Itu berkat dari edit dari Enci Iwan nih. Dia mahasiswa saya yang terbaik nih, gitu ya. Yang sudah mengedit dan bisa bercerita dengan baik, gitu ya. Dan hasil dari kerja dari Enci Iwan. Makasih Enci Iwan. Nah, baik teman-teman, terakhir nih, karena waktu kita sudah mau habis. Yang haus silakan minum, yang mau makan silakan makan. Tapi kita mungkin beberapa menit ke depan kita diskusi tentang apa poin yang kita akan dapetin, belajar ya dari gajah. Seperti peliputan live yang pernah kita lihatkan pada acara kebinekaan yang ke-6 kemarin itu ya, bahwa kita kenapa saya harus memilih untuk pusat latihan gajah sebagai proses belajar kita dalam kegiatan Modul Nusantara ini. Tujuan saya pertama adalah artinya ada yang saya ambil poin pertama dari kegiatan ini adalah gajah sebagai sebuah binatang yang langka gitu ya, yang tingkat kepunahannya itu sudah semakin tinggi gitu. Dan kedua, tempat lokasi hidupnya sudah terusik nih ya. Karena teman-teman lihat tadi gitu ya, di Provinsi Riau itu banyak kebun sawit gitu ya. Dulunya hutan, kemudian masyarakat yang punya tanah itu, hutan-hutan itu dijadikan ladang sawit ya, tempat kebun sawit gitu. Nah, sehingga tempat gajah tinggal itu mulai terusik. Nah, keterusikan dia dalam tempat habitatnya itu membuat dia itu pergi ke kebun sawit itu, pergi ke desa masyarakat, menghancurkan sawit, kondisi keselamatan masyarakat pun jadi terusik, ya ketentraman masyarakat karena udah masuk ke situ. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang adanya cuman 5 di Indonesia gitu ya, di Lampung, kemudian di Medan, kemudian di Riau itu sendiri, kemudian ada beberapa 2 tempat lagi itu yang tempat di mana gajah itu dikonservasi. Nah, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Riau sebagai satu provinsi yang di mana tempat tinggal gajah itu banyak, ada 2 di Riau itu ya, di Minas itu 1, kemudian di Tesonilo ada 1 hutan lindung gitu ya, di mana gajah-gajah itu dilatih dan memang dijinakkan. Itu poin pertama. Ada kefokusan, ada mungkin perhatian dari pemerintah Riau yang memahami gitu ya bahwa keselamatan dari gajah sebagai makhluk langka ya, binatang langka yang perlu dijaga kelestariannya gitu ya, perlu diselamatkan, perlu dilestarikan. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah Riau itu menurut saya udah bagus. Itu poin pertama. Terus yang kedua,
dari seekor binatang purba yang besar dan luar biasa, dan saya pun kemarin takut sebenarnya gitu ya, takut dia mengamuk gitu ya, Yuan ya, tinggal ada ketakutan. Tapi Yuan berani nih naik dia ke punggung gajah itu karena ukuran badan Yuan lebih nyaman untuk gajah kayaknya daripada saya. Gitu. Ini intinya poin yang kedua yang saya ambil dari pelajaran dari sini gitu ya. Artinya dari seekor gajah yang besar beratnya 1,8 ton atau sampai 2 ton gitu. Dan begitu liar gitu ya, itu bisa dijinakkan gitu. Gitu ya, bisa dijinakkan, bisa dilatih ya, sehingga dia bisa in dengan apa namanya itu? Manhotnya gitu ya, sehingga dia mengikuti perintah dan mau melakukan gitu ya. Bayangkan loh, apalagi kita sebagai manusia punya akal, punya pikiran, punya perasaan. Dalam diri kita sebagai manusia itu punya unsur kognitif, cara berpikir, akal, kemudian punya afeksi, punya rasa, kemudian kita punya perilaku. Nah, bayangkan, seekor gajah aja bisa dilatih menjadi seekor binatang yang jinak, apalagi manusia. Nah, artinya apa? Arti kita belajar, kita harus menjadi lebih baik itu perlu adanya the law of exercise, the law of readiness, dan the law of effect. Nah, ini cari teori belajar psikologi ya, Yuan ya. The law of exercise itu adalah sesuatu untuk menjadi expert, menjadi seseorang yang ahli, menjadi orang yang hebat, karena harus ada sebuah proses latihan. Nah, seekor gajah yang liar tadi aja, hukum latihan ya, namanya the law of exercise. Artinya seorang gajah liar kalau dilatih, dikasih perhatian gitu ya, itu bisa menjadi jinak gitu lah. Apalagi manusia, the law of exercise. Yang kedua, the law of readiness, kesiapan, hukum kesiapan. Nah, sehingga di saat dilatih 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya, sampai ada mahotnya sampai 17 tahun jadi mahot gitu kemarin. Artinya India perasaan dari seorang manusia dan perasaan seorang mungkin ya gajah itu dia ngerti, dapat feel-nya gitu. Sehingga dia patuh dengan manhotnya. Nah, gitu ya. Dan sehingga dia saat dia punya kesiapan, kemarin narasumbernya kan jelas ada dijadikan ekowisata gitu ya. Sehingga orang datang ke situ walaupun jalan masuk dari tol itu, bolehlah mobil saya itu masuk lubang gitu ya. Saya mikir, Yuan kamu turun Yuan gitu ya. Perjuangan kita sampai ke sana gitu ya, karena mobil saya kecil gitu. Tetapi orang tetap datang ke situ gitu ya, keluarga untuk kenalin sama anaknya gitu ya, untuk tetap menjadi ekowisata. Dan itu kan jadi pemasukan bagi ini ya, bagi BKSDA-nya gitu ya. Nah, itu yang menurut saya yang poin yang kedua gitu ya. Yang ketiga, mahotnya yang menurut saya luar biasa. Ada 20 mahot yang di situ yang dilatih oleh BKSDA itu untuk menjadi pelatih gajah tadi. Dan alhamdulillah 20 orang itu ada yang udah jadi pegawai negeri sipil, ada yang mungkin masih honor, tapi dia tetap bersemangat melatih dari seekor gajah loh. Gitu ya. Itu nilai-nilai yang kalau menurut saya yang poin ketiga dari seorang manusia yang berdedikasi kepada seekor binatang. Dan itu dia melakukan 17 sampai 20 tahun gitu. Dilakukan di situ. Sampai seekor gajah yang liar tadi bisa dijinakkan, bisa dia patuh sama dia. Sehingga ada proses apa istilahnya kemarin Encik Yuan dari seorang mahot itu, antara perasaan dia dengan perasaan gajah itu sampai nyambung gitu. Sampai chemistry. Ada chemistry dengan antara gajah dengan mahotnya. Artinya Rangga katanya. Dia ngerti mana yang Rangga. Apalagi satu namanya kemarin ya Rangga, tuh habis satu lagi lupa. Ada sebutan-sebutan nama kepada gajah itu, di mana gajah itu kalau dipanggil datang, kemudian mahotnya juga tahu bahwa itu adalah si Rangga, si ini gitu ya. Sehingga diberikan nama agar dia mengerti gitu ya. Nah, bayangin loh. Dari seekor gajah dan seorang mahot menjadi sebuah proses yang luar biasa, sehingga dijadikan sebuah hal yang sakral gitu ya. Dan mereka melakukannya itu dengan luar biasa gitu ya. Sehingga keselamatan dari gajah itu bisa bisa dilestarikan, bisa dari kepunahan, dan kemudian mungkin dari amukan massa yang membunuh atau apa gitu ya. Nah, sehingga dilokalisasi lah di situ tadi, sehingga mereka dikasih makan dengan pihak ketiga, dibantu oleh pihak ketiga untuk makannya berapa kemarin? Separuh dari jumlah ukuran badannya. Kalau ukuran badan si Rangga kemarin 1,8 gitu ton gitu ya. Artinya di separuh, 150. 10% dari berat badannya. 10% dari jumlah berat badannya gitu ya. Bayangin loh,
untuk memelihara seekor gajah perlu usaha effort yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Riau, dari Mahotnya, karena Mahotnya itu yang mengerti di lapangan gitu ya. Dan itu kalau menurut saya poinnya yang perlu kita pahami gitu ya. Yang paling menarik bagi saya itu adalah teori belajar tadi, the law of exercise, the law of readiness, the law of effect. Nah, efeknya apa? Teman-teman bisa lihat kemarin. Saya tuh terus terang kemarin tuh takut banget gitu ya, kalau dia ngamuk gitu ya, kalau kita rame-rame di situ lagi ada video, ada suara juga, tiba-tiba ngamuk dia disepaknya saya gitu di depannya itu ya, bisa bayangin gitu ya, mau jadi tinggal tulang belulang diinjak-injak gitu ya. Tapi tetap dia kuat karena ada mahotnya ya, dia ada 3 mahotnya kemarin yang menemanin gitu ya. Sehingga nyiram mandikannya ada rasa takut dan ada rasa ini juga. Tapi alhamdulillah semua proses itu berjalan dengan baik, mulai dari kita dilatih untuk naik gitu ya, bagaimana proses melatihnya, bagaimana dia dibawa, disuruh dimandikan, dikasih makan, dan tidak kasih makan, kemudian balik lagi gitu ya. Artinya something yang amazing kalau menurut saya gitu ya, amazing bagaimana seekor gajah yang kayak gitu tadi gitu ya, itu bisa dilatih. Nah, apalagi manusia. Nah, mungkin itu dari saya refleksinya Enci Iwan 3 poin itu. Lagi bagi teman-teman yang lain yang mau punya pendapat dari apa yang dilakukan kita kemarin. Kalau menurut saya itu ini peliputan yang paling gila, yang paling takut ya, ya Mbak Alni ya. Takut kalau dia ngamuk gitu ya. Something yang menurut saya tuh but it's okay gitu ya, untuk teman-teman semua. Kita liput secara live, kemudian kita liput secara online melalui YouTube juga, sehingga kita bisa tahu oh gajah tuh kayak gini gitu ya, sehingga kita dapat ilmu dari situ gitu. Mungkin itu dari saya, Enci Iwan. Mungkin kita buka aja forum diskusi sebelum kita akhiri, sehingga kita bisa sama punya pendapat yang sama atau mungkin dari sesi yang lain gitu. Kayak tadi kita beda film tadi. Silakan Mbak Amni, mungkin silakan Enci Iwan. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan pendapat, diskusi kita buka, boleh open mic, boleh juga diketikkan di kolom komentar. Kalau misalnya segan, malu mau open mic dengerin suaranya, ya ketik aja di kolom komentar. Jadi langsung aja ya, kalau yang mau silakan. Saya kasih pendapat saya dulu Pak sendiri. Oke, silakan. Kalau menurut saya dari kegiatan yang sudah kita lakukan itu bukan hanya sekedar bagaimana gajah itu dapat dilatih dari learning behavioral theory gitu, dari teori belajar. Tetapi bagaimana upaya kita sebagai manusia untuk tetap melestarikan keadaan alam sekitar kita, di mana ketika saat ini di Pekanbaru itu sudah dipenuhi sebagian besar lahannya itu untuk perkebunan sawit. Oleh karena itu lahan yang seharusnya menjadi habitat mereka itu sudah hampir hilang. Hanya ada beberapa hektar saja mungkin yang masih tersisa, dan itu sebenarnya masih tidak cukup untuk mereka tinggal di situ. Oleh karena itu dengan adanya pusat latihan gajah ini, mereka bukan hanya sekedar dipaksa untuk dilatih, tidak, akan tetapi itu sebagai upaya bagaimana pemerintah kita untuk tetap melestarikan gajah Sumatera yang sudah hampir punah. Nah, karena apa? Karena berdasarkan hasil wawancara kemarin, itu mereka mengatakan bahwa gajah-gajah di situ itu dianggap sebagai hama bagi kebun-kebun masyarakat, karena di sebelah hutan yang seharusnya menjadi tempat tinggal mereka itu sudah menjadi dusun warga, jadi kebun warga di situ, jadi sudah tidak bisa lagi mereka tinggal di situ. Dan kalau misalnya gajah-gajah ini tidak dilatih dan tidak dikonservasi, maka otomatis gajah itu tidak bisa akrab dengan manusia. Nah, kalau misalnya tidak bisa akrab dengan manusia, itulah tadi hewan-hewan tersebut akan muncul naluri kebinatangannya itu, sehingga tidak bisa bersahabat dengan manusia dan menjadi hama. Oleh karena itu, Badan Konservasi Sumber Daya Alam ini mengkonservasi gajah-gajah tadi agar bisa tetap dilestarikan, dan bagaimana upaya mereka agar membuat gajah tersebut bisa bisa dekat dengan manusia. Nah, begitu kalau dari saya, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Oke, baik, Enci Iwan. Teman-teman, kita melihatnya dari perspektif tadi ya, psikologi, dan kemudian Enci Iwan melihat dari perspektif lingkungan dan pelestarian ya. Nah, oke, mungkin ada teman-teman yang lain nggak yang punya pendapat? Bu Apni mungkin, Mbak Apni, atau yang lain. Oke, ada Adelia, Mbak Apni, Mbak Aini, Dioratun, Padia, Parel, Reval, Padlan, Umi, Nabila, sama ini yang lain. Silakan.
Mungkin satu atau dua pendapat dulu, baru kita akan simpulkan. Silakan Mbak Amni, yang udah ada kameranya nih. Oke Pak, aku coba ya. Kalau saya, suara saya terdengar Pak? Dengar. Oke, siap. Hati-hati di jalan, Mbak. Oke, thank you, Ci. Jadi dari kemarin melihat tentang konservasi gajah tersebut, saya jadi sedikit memahami kenapa kita semua tahu bahwa seorang artis Tulus, beliau begitu concern terhadap kelestarian gajah ini, sampai mengeluarkan album yang judulnya Gajah, sampai benar beliau terjun langsung gitu. Saya lupa daerah mana waktu itu beliau terjun, tapi memang ternyata memang kita perlu melihat lebih dalam lagi tentang kehidupan gajah ini gitu. Jadi lebih tahu gitu kenapa ada orang-orang yang memang peduli gitu, karena memang butuh dipedulikan kelestariannya gitu. Jadi makanya pemahaman bahwa supaya gajah ini hidupnya berkolaborasi dengan masyarakat, ya dibutuhkan pusat pelatihan ini gitu kan, supaya memang bisa berdampingan kehidupannya dengan masyarakat gitu. Dan orang-orang yang di dalamnya itu, masya Allah, luar biasa sekali ya gitu. Karena istilahnya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang memang sudah mengabdikan dirinya secara jiwa raga, berarti kan gitu. Secara hati, itu luar biasa banget sih Pak. Itu aja sih menurut aku. Iya, ada banyak banget pembelajarannya di situ. Baik. Itu dari sudut dari hati seorang wanita gitu ya. Hati seorang wanita melihat bagai tingkat kepunahan dari seekor gajah yang ada di Indonesia ini kan tinggi banget gitu ya, apalagi dia binatang purba gitu ya. Maka perlu ada keseriusan dari pemerintah. Bagi yang pemerintah yang lagi dengerin ya, terima kasih dari Provinsi Riau, dari BKSDA yang sudah betul-betul konsen untuk membuat konservasi terhadap keselamatan gajah itu, dengan adanya mahot yang 20 orang kemarin itu yang selalu setia bertahun-tahun gitu ya untuk dengan ini ya, ada chemistry dengan mahot itu gitu. Nah, sehingga ya perlu kepedulian kita masing-masing memang gitu ya, agar anak cucu kita nanti ya bisa menikmati gajah itu. Oh, yang namanya gajah itu bukan hanya sekedar cerita gitu ya, tapi ada masih gajah-gajah yang ada yang bisa mereka lihat gitu ya, bukan hanya ada di buku gitu ya, ada mungkin cuma di cerita gitu ya. Nah, maka ada perlu kepedulian seperti yang Mbak Amni jelaskan tadi, ada tokoh-tokoh yang mungkin peduli gitu ya, yang terjun langsung gitu. Nah, makanya kita perlu orang-orang lagi nih gitu ya, termasuklah mahot yang perlu kita diperhatikan, yang ada mungkin yang nonton dari Kementerian Kehutanan atau mungkin pemerintah gitu ya. Coba dong perhatikan mahot-mahotnya yang sudah bertahun-tahun untuk melatih gajah itu, sehingga gajah itu menjadi ramah dengan lingkungan, ramah dengan manusia-manusia di sekitarnya, bukan jadi hama lagi, kata Cik Iwan tadi gitu ya. Nah, makasih Mbak Amni, luar biasa dari segi perspektif wanita nih yang dia menjelaskan bagaimana luar biasanya mahot itu gitu. Nah, mungkin dari laki-laki lah ya. Apakah Mas Farel, Mas Reval, Padlan atau siapa gitu ya. Silakan perwakilan dari laki-laki untuk menanggapi apa yang sudah kita lakukan. Silakan. Mas Fadlan lah, tadi belum ada ngomong Mas Fadlan. Silakan Mas. Closing statement-nya mungkin ya, Mas Fadlan. Silakan, Mas Reval atau Mas ini Devara, Farel Devara. Ada? Silakan. Atau yang lain deh, Arinda, Mbak Arinda nih udah nongol dia ininya kameranya. Silakan Mbak Arinda. Iya Pak, maaf gimana Pak, barusan terputus Zoom-nya. Oh iya, baik. Bagaimana pendapat Mbak Arinda terhadap kegiatan ke pusat latihan gajah yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu gitu ya? Silakan. Iya Pak, jadi saya tuh sangat seru banget gitu loh Pak kegiatannya, apalagi video yang barusan ditayangkan tuh mulai dari perjalanannya sampai ke pusat latihan gajahnya tuh seru banget gitu.
juga menarik banget gitu, soalnya gajah gitu kan hewan yang langka gitu. Oke, baik. Baik, ada yang lain mungkin dilihat dalam perspektif Mbak Arinda, ada? Selain apa ya proses yang saya bilang tadi gitu ya. Kalau prosesnya itu buat karya dari Enci Iwan tuh yang mengedit dari awal, yang memvideokan dari awal gitu ya. Tuh kita bangga dengan Enci Iwan. Terima kasih Enci Iwan ya, videonya bagus. Diapresiasi oleh Mbak Arinda gitu ya. Tapi mungkin dari segi orangnya, mungkin gajahnya, prosesnya itu seperti apa kalau menurut Mbak Arinda? Oh iya, dari apa? Makhot ya, Pak? Manhotnya ya. Ya, itu salut banget, kayak mereka itu mau sabar banget ngelatih gajah-gajahnya tiap hari ngerawat mulai dari pagi sampai besok-besoknya lagi tuh gitu. Iya, oke. Kan nggak mudah gitu buat gajah yang awalnya liar sampai bisa jinak kayak gitu. Baik, berarti kan Mbak Arinda menyoroti manhotnya ya, mahotnya bagaimana kesabaran, ketekunan, kemudian juga ketelatenan dia ya untuk merawat gajah tadi dari yang liar itu bisa sejinak itu sehingga proses tadi ya dari pagi melatihnya gitu ya, kemudian memandikannya, ngasih makannya, kemudian melatihnya lagi gitu ya, sampai katanya untuk menjinakkan itu butuh waktu 6 bulan gitu sampai setahunan gitu ya, sehingga dia bisa menjadi jinak gitu ya. Oke, luar biasa. Kita apresiasi sebenarnya kepada mahot-mahot yang sudah berupaya untuk itu gitu ya. Nah, oleh karena itu bentuk apresiasi kita adalah ya kita ya mengharapkan kepada pemerintah gitu ya agar mahot-mahot ini yang udah berkarya untuk bertahun-tahun ya jadikanlah apresiasi rewardnya untuk jadikan pegawai negeri yang masih honor gitu ya. Mungkin itu ya harapan kita pada pemerintah. Bagaimana cara kita mengapresiasi mahot-mahot yang tadi ya. Gitu. Makasih Mbak Arinda. Baik, ada yang lain closing statement-nya dari ini apa pengalaman dan kesan pesan yang dilakukan yang kita kegiatan ini. Kalau kita luring gitu ya, kayaknya tuh luar biasa nih perjalanan ke dalamnya itu loh, karena dia pusat konservasi gitu. Jadi jalannya itu kan nggak aspal gitu. Jadi jalannya itu batu-batu gitu ya. Luar biasa perjalanannya. Ini perjalanan kayaknya yang something yang meningkatkan adrenalin ya Cik Iwan ya, di antara kegiatan-kegiatan kebinekaan yang lain gitu ya. Ini perjalanan yang menurut saya tuh adrenalin saya tuh gitu ya. Nah, gitu. Takut Pak ya pas mau pergi itu. Takut mau pergi, sampai gajahnya juga takut gitu ya. Takut bukan karena apa, tapi something yang kadang suddenly gitu ya. Karena nama binatang itu kan kadang bagaimanapun sudah dilatih, tapi yang namanya binatang itu kan kalau ada kondisi-kondisi tertentu, jiwa kebinatangannya kan pasti akan keluar ya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang saya mengantisipasinya gitu. Tapi is okay, kita bisa melakukan tugas ini dengan baik berkat kerjasama ya Encik Iwan, saya gitu ya. Ya pokoknya mengumpulkan mengumpulkan keberanian sedikit demi sedikit sehingga Iwan itu berani. Ayo Iwan naik ke mana? Ke gajahnya. Alhamdulillah Iwan berani dan berhasil. Thank you. Ya. Kayaknya kita perlu bikin satu modul lagi Pak tentang hewan yang terkenal di Sumatera gitu, harimau Sumatera Pak. Oh iya, jangan coba-coba deh Iwan, kamu dimakannya nanti bertanggung jawab apa? Iwan berani deh Iwan. Harimau Sumatera. Iya, jadi Tarzan gitu ya naik di atas harimau gitu ya. Memang itu cari mati tuh. Belum dijinakkan masalahnya Iwan, nggak ada konservasinya gitu. Kalau konservasinya ada masih boleh lah ya. Oh gitu. Dia berani, saya salut sama Iwan. Dia berani karena udah belajar silat ya. Udah belajar taekwondo dia. Jadi saya berani dia bawa dia kemana-mana. Gitu. Oke. Ada yang mungkin yang buat closing statement dari kegiatan kita ini? Ada? Dari yang lain selain Mbak Afni tadi Mbak Arinda udah ngomong, silakan satu orang. Mbak Riza deh, Mbak Riza yang belum pernah bersuara. Silakan Mbak Riza, boleh Mbak Riza buat closing statement-nya. Bagaimana pendapat, bagaimana kesan dan pesan dia dari apa yang sudah kita lakukan? Silakan. Mbak Riza, Umami, are you still there? Because no voice, no camera. Mungkin Mbak Abni aja lah, Mbak Abni. Silakan Mbak Abni, biar kita selesaikan karena mau azan, mau sholat dan mau makan siang. Oke, baiklah saya lagi yang bersuara. Jangan bosan ya teman-teman.
Baik, dari kegiatan hari ini, refleksi hari ini adalah bagaimana kita semua bisa tetap berjuang dalam modul Nusantara ini, terus melakukan effort-effort yang memang diperlukan gitu. Karena kita tidak sendiri teman gitu, kita rame-rame, kita bareng-bareng. Artinya dari film tadi, dari refleksi konservasi gajah, mereka juga berjuang kok gitu. Mereka nggak hanya diem aja, mereka tidak tidak hanya duduk diam menerima keadaan, enggak, tapi mereka berjuang, berusaha memperbaiki, seperti yang tadi di film refleksi ya Pak, gagal, bangun, bangkit lagi. Kita identifikasi masalahnya, kenapa sih, ada apa, 5W1H-nya, kita pertanyakan gitu ya kan, supaya semuanya bisa terang benerang gitu. Dari refleksi kita hari ini, pembelajaran hari ini luar biasa banget ya. Sisi psikologisnya main banget ya Pak hari ini berarti. Iya. Mohon maaf ya kalau lihatnya dari perspektif psikologi, karena memang kayaknya dalam banget ya psikologinya gitu ya. Karena saya backgroundnya psikologi, Cik Iwan juga psikologi. Saya juga ngambil psikologi gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa gitu teman-teman. Ayo kita berjuang bareng gitu sampai betul-betul ending dari pertukaran mahasiswa merdeka ini selesai gitu. Loh, kok jadinya ke PMM ya? Iya, betul-betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Apni. Luar biasa ya Mbak Apni ini. Selalu semangat dan kemudian ya selalu mengikuti kegiatan ini tanpa ada absen sama sekali gitu. Good job Mbak Apni, thank you atas usaha dan apresiasi yang dilakukannya. Mungkin suatu saat kita ke Pekanbaru, mungkin kita akan ajak ke situ gitu ya. Dan kemudian betul kata Mbak Apni, saya setuju gitu ya. Karena dari film tadi dan kemudian dari pusat latihan gajah tadi kita belajar, artinya masalah kita belum seberapa sih ya dibandingkan dengan orang-orang tadi Ahmad Dahlan atau mungkin Mahot yang ya bertahun-tahun kerja di situ dengan gaji yang mungkin ya nggak seberapa, tapi dia tetap semangat kok demi sesuatu tujuan gitu. Nah artinya di saat program kita modul Nusantara ini dengan ada kendala, mungkin proses yang tadi ya mungkin dari segi masalah tadi pendanaan atau pencairan atau waktu dan ini yang mungkin bagi kita masih ya perlu kita bisa effort lagi gitu ya. Jangan jadikan itu menjadi sebuah masalah yang jadikan membuat kita itu menjadi down gitu ya, tidak mau, tidak bersemangat gitu ya. Tapi jadikan itu adalah sebuah proses pembelajaran mencari titik masalahnya dan bagaimana kita berhasil melalui proses ini dengan baik dan nilai yang bagus gitu. Sehingga tidak ada efek-efek yang lain yang kita akan dapatkan gitu. Nah, pesan terakhir dari saya, closing statement, closing acara kita pada pagi hari ini adalah apapun masalah kita, apapun kondisi kita, pada kondisi sekarang yang kita hadapi, tetap semangat pada satu titik, yaitu fokus pada satu titik tujuan kita adalah proses belajar. Walaupun kita belajar daring, walaupun kondisi kita masih tidak bisa datang ke Riau gitu ya, tetapi kita punya metode dan cara yang berbeda untuk tetap berbagi gitu ya. Sehingga saya sama Cik Iwan rela-rela ini datang atau pergi dengan resiko dan kondisi yang jauh 2 jam dari Pekanbaru 3 jam. Kita lewati proses itu demi teman-teman semuanya gitu. Nih kasih tepuk tangan nih untuk sama Cik Iwan yang selalu bantu saya gitu ya untuk kegiatan ini untuk memberikan yang terbaik pada teman-teman. Gitu. Kalau dosen-dosen modul Nusantara lain mungkin cukup dengan YouTube saja. Tidak, kita cukup langsung live di tempat, kemudian kita buatkan juga virtual tournya gitu dari awal berangkat sampai akhir gitu ya. Sehingga betul-betul bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman gitu. Terima kasih atas supportnya dari teman-teman yang selalu setia ikut di program ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada 10 kegiatan kita. Sebentar lagi kok gitu. Insya Allah kita akan selesaikan dan teman-teman bisa paling nggak bisa merasain langsung, tapi bisa dapat ilmunya gitu ya. Realitanya di Riau tuh kayak gini gitu ya. Nah gitu. Nah sehingga paling nggak kalau orang cerita Riau, oh iya ya pernah saya kayak gitu. Paling nggak kayak gitu ya. Nah, semua tetap semangat. Pada ini kita baru berjalan setengahnya nih, tinggal ada setengah lagi kegiatan kita. Kita sama Cik Iwan tetap memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Dan jangan mundur dan jangan berkecil hati apapun masalahnya ya kita tunggu. Janji pemerintah nggak mungkin lah dia bohong gitu ya.
Gitu. Gitu, terima kasih atas segala perhatiannya hari ini. Oke, atas kegiatan hari ini, tetap semangat, tetap berjuang di hari Minggu ini to be release your emotion and then to be relaxed. Happy weekend. See you the next program. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Encik Iwan. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kegiatan kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah 2 jam lebih, 2 jam 22 menit kita melakukan kegiatan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih atas kesabarannya, terima kasih atas kesukarelaannya untuk ikut dalam kegiatan ini. Doakan saja semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kami bisa terus memberikan yang terbaik pada teman-teman semua dalam modul Nusantara ini. Dan jangan lupa terus ikuti kegiatan ini dan ikuti semua kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan nanti, yang mungkin pasti ada kejutan-kejutan yang lebih wah lagi. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti jam 1 kita ada kelas, cuma kelasnya kita cukup dengan absen karena udah kita pelajari semalam. Jadi nanti jam 1 jangan lupa absen di Zoho maupun di Spada Dikti dan kerjakan aja assignment. Buat yang belum hadir semalam, yang belum tonton videonya, sudah saya masukkan di Spada, tonton aja di situ hasil wawancaranya, terus lihat aja beberapa video mengenai pernikahan adat Melayu Riau. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih Bapak, semoga sehat selalu, jangan lupa makan siang, jangan lupa mandi, mungkin ada hari Minggu ini yang nggak mau mandi ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Kita jumpa lagi nanti dengan kegiatan dan program yang berbeda. Terima kasih Encik Yuan, terima kasih Mbak Apni, semuanya ya.